kami, peserta Latsar CPNS Angkatan 16, izin memperkenalkan diri. Saya Angga Sumbang Tegaul, CPNS Perangkat Komputer. Saya Bella Crescentia Tamunan, CPNS Analis Kekayaan Intelektual. Saya Febri Krisnaptanegara, CPNS Perancang Peraturan Perundang-undangan. Saya Angel Brigita Samaki, CPNS Perancang Peraturan Perundang-undangan. Saya Dewi Nurul Aisyah, CPNS Analis Kebijakan. Halo Sobat Pendengar, selamat datang di podcast kelompok 3A. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi bermakna tentang visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Bersama saya Bella dan akan hadir 4 teman hebat saya, ada Febel, Angel, Aisyah, dan Angga. Hari ini kita tidak sekedar hadir dalam sebuah percakapan. Kita hadir untuk menyelami makna terdalam dari sebuah kata yang sederhana namun penuh makna, Indonesia. Melalui tema visualisasi bangsa, kita akan bersama-sama melihat wajah Indonesia dalam segala bentuknya. Alamnya yang indah, budayanya yang kaya, sejarahnya yang heroik, dan rakyatnya yang penuh semangat. Di tengah arus globalisasi dan derasnya perubahan zaman, kita diajak untuk kembali melihat ke dalam siapa kita, dari mana kita berasal, dan untuk apa kita hidup sebagai bagian dari bangsa ini. Saya mulai dari Febel dulu. Menurutmu apa sih yang dimaksud dengan visualisasi bangsa dan kenapa penting untuk cinta tanah air? Visualisasi bangsa itu sebenarnya cara kita membayangkan dan melihat identitas Indonesia, siapa kita sebagai bangsa. Bisa lewat lambang negara, bendera, lagu nasional, pakaian adat, bahkan film, musik, atau konten digital yang mengangkat budaya dan nilai-nilai Indonesia. Semua itu jadi gambar besar tentang Indonesia yang kita kenal dan kita rasakan. Nah, kenapa ini penting untuk cinta tanah air? Karena kita lebih gampang merasa dekat sama sesuatu yang bisa kita lihat, dengar, atau rasain. Waktu kita nonton film tentang perjuangan, lihat konten tentang keindahan alam Indonesia, atau dengar lagu yang bikin bangga jadi orang Indonesia, tanpa sadar itu ngebangun rasa cinta dan bangga jadi bagian dari bangsa ini. Nah, visualisasi bangsa ini bikin ingat kita siapa, kita berasal dari mana, dan kenapa kita harus peduli. Wah, bener banget ya. Jadi simbol-simbol bangsa itu semacam pengingat agar selalu bangga dan cinta kepada Indonesia. Betul sekali. Menurut Angel, ada visualisasi bangsa dari perspektif apa nih? Menurut saya, visualisasi bangsa itu bisa dilihat dari keberagaman budaya kita. Dari Sabang sampai Merauke ada ribuan tarian, pakaian adat, bahasa daerah, dan juga kuliner. Misalnya batik yang sudah diakui dunia atau tari saman dari Aceh yang sering tampil di luar negeri. Setiap kali budaya Indonesia ditampilkan, kita jadi merasa, wah kita ini bangsa yang kaya sekali ya. Secara visual langsung menunjukkan kebanggaan sebagai orang Indonesia. Wah, benar sekali. Saya jadi ingat setiap kali ada festival budaya di luar negeri, Indonesia selalu tampil mencolok dengan pakaian adat, sehingga semua mata tertuju pada kita. Itu visual yang luar biasa kuat untuk menunjukkan siapa kita. Dan yang menarik, budaya itu juga jadi perekat persatuan. Bayangkan, walaupun kita berbeda-beda suku dan adatnya, semua tetap punya semangat yang sama kalau kita ini adalah orang Indonesia. Selain itu, di zaman digital ini, kita juga bisa memperkenalkan budaya daerah kita melalui sosial media. Itu hal yang sederhana, tapi punya dampak yang sangat besar. Karena kita bisa membuat orang lain sadar betapa kayanya bangsa kita. Nah, itu poin penting ya. Budaya yang divisualisasikan dengan cara modern bisa membuat generasi muda lebih mudah merasa bangga berbangsa dan bernegara. Sekarang, Kak Aisyah nih, sebagai calon ASN, menurut kamu apa sih hubungannya visualisasi bangsa dengan tugas kita nanti? Nah, visualisasi bangsa itu bisa banget diwujudkan lewat pelayanan publik. Contohnya gini, ketika orang datang ke kantor pemerintah, terus kita sambut dengan ramah, jujur, dan profesional, otomatis mereka bakal lihat negara ini serius hadir buat rakyatnya. Jadi nggak cuma dari simbol atau budaya lain, tapi dari sikap ASN kita sehari-hari. Dari situlah masyarakat bisa merasain langsung wajah asli bangsa. Keren banget Kak. Jadi ASN itu emang bisa jadi wajah bangsa ya? Nah, menurut kamu ada nggak sih hubungannya visualisasi bangsa sama tugas calon ASN, khususnya di Kementerian Hukum? Pastinya ada dong. Di
Di Kementerian Hukum, visualisasi bangsa yang adil itu kelihatan dari beberapa hal. Pertama, di mana ASN melayani masyarakat itu bakal jadi cermin wajah bangsa di mata rakyat maupun dunia internasional. Yang kedua, lewat regulasi dan penegakan hukum. Kita ikut pastiin aturan yang lahir itu adil, berpihak ke rakyat, dan tetap jaga kepentingan nasional. Dan yang ketiga, lewat perlindungan hak asasi manusia, karena bangsa yang bermartabat itu bangsa yang benar-benar menghargai hak warganya. Wah, berarti menjadi ASN di Kementerian Hukum seperti itu ya Kak? Dan benar-benar menjadi wajah visualisasi bangsa Indonesia. Nah, Bang Angga banyak yang bilang generasi muda adalah wajah masa depan bangsa. Menurut Bang Angga, seperti apa sih peran anak muda dalam memvisualisasikan Indonesia lewat teknologi? Generasi muda itu bisa menggambarkan Indonesia yang modern tapi tetap punya identitas. Misalnya lewat konten kreatif di media sosial yang menampilkan budaya lokal atau aplikasi digital yang dapat membantu masyarakat desa. Hal-hal sederhana tapi bisa berdampak besar. Menarik banget ya. Jadi sebenarnya teknologi bisa jadi sarana menumbuhkan cinta tanah air, bukan cuma buat hiburan semata ya. Tepat sekali, teknologi itu alat. Kalau digunakan dengan benar, bisa jadi wujud nyata cinta tanah air. Generasi muda kita bisa membuat game edukasi tentang pahlawan, membuat film pendek tentang perjuangan, atau bahkan membuat platform yang dapat mempelajari bahasa daerah. Itu semua bentuk nasionalisme versi modernisasi. Wah, keren ya. Jadi kalau anak muda ditanya bagaimana cara cintai Indonesia, jawabannya bukan sekedar hafal lagu wajib, tapi juga berkarya dengan teknologi. Iya, karena mencintai bangsa itu bukan hanya ucapan, tapi tindakan nyata. Generasi muda bisa mulai dari hal kecil, membuat konten positif, mendukung produk lokal, atau menyebarkan informasi baik tentang Indonesia. Dari situ, wajah bangsa kita akan semakin dikenal sebagai bangsa yang kreatif dan merawat. Wah, seru ya obrolan kita hari ini. Jadi kita sudah belajar bahwa visualisasi bangsa bisa hadir lewat simbol perjuangan, budaya, pelayanan ASN, sampai teknologi anak muda. Semua itu menggugah rasa cinta tanah air kalau kita bisa menghayatinya. Sebagai penutup, yuk kita dengarkan satu kalimat singkat dari teman-teman kita mengenai bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Cinta tanah air dimulai dari menghargai sejarah bangsa. Budaya kita adalah identitas, mari kita lestarikan. ASN berkualitas, bangsa bermartabat. Konten positif untuk Indonesia hebat. Demikian podcast kita hari ini. Semoga obrolan ini bisa menginspirasi kita semua untuk semakin bangga menjadi bagian dari Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast berikutnya.